Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat yang banyak, terutama nikmat iman dan Islam. Serta atas karunia-Nya pula kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabiatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Jujun Junaidi MAG dan Bapak Dede Irawan MSOS, serta para pemirsa dimanapun kalian berada. Saat ini kita berada di pertengahan bulan Zulqa'dah. Artinya, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah merupakan salah satu bulan mulia dalam Islam. Karena pada bulan tersebut pula terdapat suatu ibadah yang besar yang tidak dapat dilakukan pada bulan-bulan lainnya, yaitu ibadah haji. Para pemirsa dimanapun kalian berada, beberapa waktu yang lalu beredar sebuah berita tentang adanya brosur yang menawarkan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan ibadah haji dan umroh secara virtual. Hal ini tentunya menjadi bahan renungan dan bahan pemikiran bagi kita semua, karena ini salah, brosur ini salah, dan dapat mengantarkan umat menuju langkah yang salah. Kalau kita perhatikan, haji dan umroh itu berasal dari kata haja, yahuju, hajan. Artinya menyengaja datang, semakna dengan kata zaro yazuru ziaratan, yang artinya berkunjung atau berziarah. Berkunjung atau berziarah tidak dapat dimaknai secara virtual, namun hanya dapat dimaknai secara langsung. Hal ini juga telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adzin fin nasi bil hajji yatuka rijalan wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fajjin amiq. Wa adzin fin nasi bil haji, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin, dan menunggangi unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang dari berbagai penjuru yang jauh. Ayat ini menjelaskan bahwa kata rijalan tidak dapat dimaknai secara virtual, karena rijalan artinya penempuhan atau jarak yang ditempuh oleh seseorang. Kemudian digambarkan juga wa ala kulli dhamirin, dan menunggangi unta yang kurus. Ini menggambarkan adanya perjalanan jauh yang telah ditempuh oleh orang tersebut, ya'tina min kulli fajjin amik, yang datang dari berbagai penjuru dunia. Nah, kalau sekarang dimaknai secara virtual, maka itu bukanlah haji, itu bukanlah umroh, itu hanya gambaran, bukan kenyataan. Karena hanya melihat tayangan-tayangan berisi sejarah-sejarah umat Islam atau juga serangkaian ibadah haji dan umroh. Karena haji itu menyengaja datang ke Mekah, bukan hanya melihat Mekah, menyengaja datang ke Baitullah, bukan hanya melihat Baitullah. Lalu bagaimana mungkin orang yang tidak menyengaja datang ke Baitullah dapat dikatakan sebagai orang yang haji atau umroh? Artinya bahwa umroh dan haji secara virtual itu bukanlah ibadah yang sesuai dengan yang telah Allah syariatkan. Karena itu hanya penjelajahan bagi diri kita untuk lebih mengenal situs-situs Islam atau juga memang rangkaian dari ibadah haji dan umroh. Agar kita dapat memahami makna dari haji dan umroh dengan benar, maka janganlah kita tergiur, janganlah kita tergoda dengan biaya yang murah, dengan ongkos yang murah, namun perjalanan yang hanya secara virtual di rumah melalui gambar atau video saja.
Sesungguhnya haji dan umroh itu menyengaja datang ke Mekah, menyengaja datang ke Baitullah, menyengaja datang ke Ka'bah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahalul bagi umroh. Adapun bagi haji itu melaksanakan tawaf, kemudian wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, kemudian melaksanakan mabit di Muzdalifah untuk mengumpulkan kerikil, kemudian juga mabit di Mina untuk melaksanakan jumroh 3 kali, yaitu ula, wusta, dan aqobah, kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tawaf ifadah, kemudian sa'i, dan tahalul. Para pemirsa dimanapun kalian berada, perlu kita ketahui juga ada beberapa hikmah yang dapat kita raih dengan melaksanakan ibadah haji dan umroh, yaitu sebagai penyempurna dari rukun Islam, kemudian juga sebagai puncak ketundukan dan pengorbanan seorang hamba kepada Allah, kemudian juga sebagai penghapus diskriminasi antar ras, suku bangsa, ataupun warna kulit, dan juga sebagai ajang silaturahmi serta perkumpulan umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Namun, hikmah-hikmah tersebut tidak dapat dicapai, tidak dapat diraih apabila hanya dilakukan secara virtual. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita berdoa, semoga pandemi ini segera berlalu, sehingga kita dapat melaksanakan haji dan umroh dengan benar, sesuai dengan syariat yang telah Allah dan Rasul-Nya tentukan. Sekian, demikian, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.